Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami transformasi struktural dari ekonomi perdesaan berbasis pertanian menjadi ekonomi perkotaan berbasis industri dan jasa. Transformasi struktural ini ditandai dengan semakin meningkatnya penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan dari 50 juta jiwa pada tahun 1970 menjadi 135,6 juta jiwa pada tahun 2015. Pertambahan penduduk perkotaan terus terjadi dan diperkirakan mencapai 232,5 juta jiwa atau 72,9% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2045. Pertumbuhan kota di Indonesia terjadi dengan cukup pesat. Pada tahun 1970, terdapat 48 kota di Indonesia. Kemudian berkembang menjadi 65 kota pada tahun 1998, dan hingga saat ini terdapat 98 kota di Indonesia. Pada tahun 1992, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional atau biasa yang disebut RTRWN menetapkan 524 kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di Indonesia. Dan pada tahun 2017, berdasarkan RTRWN, ditetapkan 244 kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan nasional dan wilayah, 677 kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan lokal, dan berdasarkan kompilasi RT/RW provinsi, sehingga terdapat 921 kawasan perkotaan di Indonesia. Perkembangan luas perkotaan di Indonesia juga meningkat. Analisis Global Human Settlement Layer atau yang biasa disebut dengan GHSLEU yang dipublikasikan pada tahun 2018 menunjukkan luas kawasan perkotaan pada tahun 1975 adalah 5.447,7 km persegi. Sedangkan pada tahun 1990 meningkat menjadi 7.218,5 km persegi dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi sebesar 12.056,8 km persegi. Walaupun mengalami peningkatan yang signifikan, akan tetapi dalam skala agregat luas kawasan perkotaan terhadap luas daratan Indonesia relatif masih kecil, yaitu sebesar 3,51%. Ada kesenjangan kita nggak pernah melihat sebuah kota itu merupakan kesatuan wilayah dengan desa atau dengan pinggiran kota sajalah kemudian dengan desa, jadi selalu ada kesenjangannya pun juga di dalam kota antara kota inti ataupun dengan sudut-sudut kota yang lain. Kemudian dari sisi sosial budaya, nah sosial budaya ini kadang-kadang dipandang cuma sebelah mata menurut saya. Jadi tidak melihat sosial budaya itu sebagai sebuah nilai yang atau kearifan lokal yang mesti dijaga dan dikembangkan, bahkan bukan hanya dilestarikan tapi juga dikembangkan. Lalu kedisiplinan terhadap pola hidup, tata aturan itu sangat buruk sekali. Sementara kota-kota menjadi contoh untuk wilayah-wilayah yang lain, apalagi kota-kota besar. Kalau kota-kota besarnya nggak bisa ngasih contoh, bagaimana kota-kota kecil bisa melihat seperti itu. Identitas lokal di tengah-tengah arus modernisasi. Nah, ini sebuah tantangan sendiri. Bagaimana caranya kita menjaga identitas lokal kita di tengah-tengah modernisasi digital ya. Kaitannya dengan aspek tata kelola. Nah, tata kelola balik lagi ke situ. Kalau kita mau ngomongin soal integrasi antar wilayah, bagaimana caranya? Kita sudah terfragmen dengan undang-undang tentang pemerintah daerah. Sudah pusat di sini tok, provinsi di sini tok, kabupaten kota di sini tok, wes. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya antar lokasi itu kita sudah tahu persis seperti apa, gagal pelaksanaannya. Kota-kota tumbuhnya nggak karu-karuan, tidak ada polanya. Kemacetan, khususnya kota-kota metropolitan. Oh, udah kemacetan, udah nyambungnya kemana-mana, polusi dan sebagainya. Sampah, lah media itu mengumumkan bolak-balik tidak ada pemakaian plastik lagi di supermarket, di pasar. Tapi terus buang sampahnya caranya gimana? Bahkan nggak terintegrasi. Sebagian besar muka tanah sudah turun karena penyerapan air bersih yang besar-besaran, penyerapan air baku yang sangat besar-besaran.
sementara dampak perubahan iklim, air laut semakin naik. Iptek kita di masa ini agak tergagap ya, menurut saya. Semua informasi berkembang dengan sangat cepat, sementara kita masih pasif dalam memanfaatkan teknologi dan kurang diarahkan untuk apa yang menjadi target dari pembangunan sebuah wilayah atau pembangunan sebuah kota. Ya, saya kira agak terlalu idealis hanya ngomong di tingkat nasional untuk keefektifan dari suatu TKPP gitu ya. Karena apa? Kita tahu operasionalisasinya itu ada di bawah gitu ya. Sehingga sebenarnya TKPP di nasional itu keefektifannya harus dilihat sebagai membentuk sistem kota ya, sistem kota di tingkat nasional itu supaya efektif, artinya terstruktur dengan baik, mana PKN, PKW, PKL itu terstruktur dengan baik sehingga tidak ada lompatan-lompatan ya, karena kan kita tahu titik kota itu adalah pusat koleksi distribusi dari pemanfaatan sumber daya baik yang dari luar maupun yang ada di lokal masing-masing, kan begitu toh? Ya. Nah, kalau itu efektif, saya kira akan mudah kita bicara TKPP-nya berhasil, kan begitu ya, di dalam konteks itu. Artinya apa? Terjadi keseimbangan di dalam pembangunan wilayah berdasarkan titik-titik ya, lokasi pusat koleksi distribusinya masing-masing. Nah, itulah maksud saya mengenai tugasnya nasional sebenarnya cukup itu begitu loh ya, secara simultan. Kalau menurut saya ada yang namanya TKPPD provinsi gitu, itu meneruskan sistem di provinsi masing-masing gitu ya, sesuai dengan arahan yang tadi dipegang oleh nasional. Nah, kemudian nanti ada kabupaten sendiri, di mana dia mengurusi perkotaan ya yang ada di wilayah kabupatennya ya, di daerah kabupatennya masing-masing. Perkotaan tumbuh alamiah sendiri tanpa ada perencanaan yang solid dari masing-masing kabupaten, kemudian naik ke provinsi dan sebagainya, sehingga kita bisa lihat semacam mereka tidak bertuan begitu ya pengembangannya, sehingga terjadi persoalan-persoalan di dalam konteks perkotaan ya, kita ngomongnya bukan kota. Ya, TKPP itu ad hoc, jadi dia sebenarnya nggak punya kekuatan ya, nggak punya kekuatan untuk menyuruh, dia hanya bisa mengundang, menghimbau, ayo datang dong main ke TKPP. Tapi dia bisa menjadi kuat kalau ada konsensus di semua kementerian. Konsensusnya jadi tersebut ultimate consensus, jadi Bapak angkat menjadi semacam teori berkota di Indonesia gitu ya, cocoknya gimana sih gitu. Nah, ini menjadi semacam cermin bagi kebijakan nasional. TKPPN ini mestinya menjadi semacam lembaga yang advance dari kelembagaan perkotaan. TKPPN ini menunjukkan bahwa banyak masalah ini. Nah, dia tunjukkan konstelasi geografisnya, kelembaganya, lalu dia bicara TKPPN bisa membina, bisa membuat roadmap, bisa membina bagaimana ini dilakukan. Mengorkestrasi sebuah tim koordinasi itu susah. Ya susah karena masing-masing punya kepentingan. Kita harus punya sesuatu yang dijual, yang membuat semua mata melihat ke TKPPN. Usulnya saya tadi memang sustainable city harus disebutkan di dalam campaign tersebut adalah apa yang mau dicapai TKPPN, target besarnya apa. Setelah target besar ditetapkan, kemudian target subbesar atau target kecil-kecilnya apa untuk bisa mencapai itu.
setelah target tersebut, maka yang kemudian tugas dari masing-masing anggota, anggap aja kelompok kerja. Jadi kalau nggak salah yang terakhir TKPPN-nya 4 kelompok kerja ya, kurang. Menurut saya kurang untuk menyelesaikan masalah ya. Didefine, jadi berdasarkan target tersebut kemudian didefine di dalam penugasan untuk masing-masing kelompok kerja. Dengan mempertimbangkan kondisi perkotaan dan tentang pengelolaan perkotaan di Indonesia ke depan, dibutuhkan suatu lembaga sebagai wadah koordinasi pembangunan perkotaan. Mengingat berbagai tugas dan fungsi pembangunan perkotaan di tingkat nasional masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Sementara, pembangunan perkotaan bersifat multi-stakeholder, multi-sektor, dan lintas kewenangan. Dengan demikian, penting untuk dapatnya mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai kebijakan, strategi, dan program pembangunan perkotaan yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga tersebut, termasuk dengan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pembangunan perkotaan di daerah.